sudah hadir di tengah-tengah kita. Namun sebelum ceramah dimulai akan saya baca profil singkat penceramah kita pada malam hari ini. Beliau terkenal dengan panggilan Gus Miftah. Nama lengkap beliau Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman. Beliau pendiri dan pengasuh pondok pesantren Ora Aji Tundan, Sleman, Yogyakarta. Beliau keturunan ke-9 dari Kiai Haji Hasan Muhammad Besari. Beliau keturunan Ponorogo, lahir di Lampung Timur. Latar belakang pendidikan beliau, pendidikan pondok pesantren dan pendidikan formal. Lulusan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Beliau sering memberikan ceramahnya di komunitas PSK, klub wanita malam, dan preman hingga menjadi terkenal. Dan beliau semakin tambah terkenal setelah diundang di TV Trans 7 pada acara Hitam Putih dengan pembawa acara Deddy Kobuser. Hadirin segenap tamu undangan yang berbahagia, berikutnya marilah kita simak bersama ceramah agama pengajian umum dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Dai Al-Mukarram Gus Miftah Maulana Habibur Rahman dari Sleman, Yogyakarta. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salli alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam
Gusti hadapan dengan membawa cinta. Segala puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak semuanya ditahan dulu. Teman-teman Banser nggak harus berdiri, nggak apa-apa, duduk saja. Mudah-mudahan berdesak-desakan malam hari ini menggambarkan besok luasnya kita masuk surganya Allah. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan dan saya cintai, kehadiran malam hari ini, kehadiran kita di pengajian ini adalah merupakan bentuk ekspresi rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul. Ekspresi mahabbah dan perasaan cinta kita kepada Allah dan Rasul. Maka kita perlu syukuri dengan satu kalimat alhamdulillah, dengan segala keterbatasannya. Maka berkumpul sekian banyak orang, mari semuanya sebelum kita membaca Al-Fatihah, mudah-mudahan bangsa ini dengan segala problematika yang diberikan solusi oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan COVID-19 segera dihilangkan oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan hidup kita segera kembali normal. Amin. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa meneh iki? Kenapa? Soundnya mati. Maklum anggarannya pas-pasan ya. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati okeh ketok wujute, cewek diragati okeh dipek kancane. Bapak Ibu yang saya muliakan, sejarah peradaban manusia mencatat tidak ada seorang nabi dan rasul pun yang tidak dikasih cobaan oleh Allah. Tidak ada satu manusia pun yang lahir tanpa ujian dari Allah. Kita lihat dari sejarah penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Cangkame ngapa manding ya? Lera tuh orang ini aja di gunung. Kamu di sini aja, enggak sini. Agak ke belakang dikit sih. Itulah the power of genders. Di dalam peradaban manusia tidak ada satu manusia pun yang tidak mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah. Ketika Nabi Adam pertama kali dicipta, tujuannya adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menciptakan Adam sebagai khalifah. Allah menggunakan kalimat ini, sesungguhnya aku. Kenapa? Karena penciptaan Nabi Adam langsung diinisiasi dan dikreat oleh Allah. Adam dihadirkan oleh Allah. Fanafakha firruh, kemudian Allah menciptakan, meniupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam. Adam tinggal di surga. Ternyata apa? Surga yang begitu indah dengan segala kenikmatannya belum bisa menjadikan Nabi Adam bahagia. Kenapa? Karena dia sendirian, tidak punya teman di dalamnya. Artinya apa? Kalau hari ini ada jomblo mengatakan gak masalah saya jomblo, saya bahagia, berarti kamu tidak normal. Nabi Adam di surga dengan segala kenikmatannya sendiri kesepian. Masa kamu di dunia yang tidak seindah surga mengatakan jomblo bahagia, berarti kamu abnormal.
Ada yang jomblo bahagia di sini? Saya hanya ingin menyampaikan, Ar-Rum 21 Allah mengatakan manusia Allah ciptakan berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Tapi nggak apa-apa. Saya dulu jomblo, nggak pernah pacaran, juga dapat istri. Saya waktu itu bilang, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena aku mampu menjaga kehormatanku. Tapi ya kasihan sih, nyamuk saja ditepuk pakai 2 belah telapak tangan, masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Akhirnya apa? Allah berkenan menciptakan pasangan untuk Adam. Diciptakan dari jenis Adam sendiri, tepatnya dari tulang rusuk bagian kiri. Kenapa Allah tidak menciptakan perempuan dari tulang kaki? Supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala? Supaya tidak nginjak-nginjak laki-laki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan itu suka disayangi dan dicintai. Betul, Bu? Walaupun hari ini banyak laki-laki seperti pohon pisang. Maksudnya apa? Punya jantung tapi nggak punya hati. Ini mesti codot apa ayu. Adam, Hawa berbahagia di surga. Ternyata nggak ada kebebasan mutlak. Semua kebebasan itu pasti ada batasnya, pasti ada pengecualiannya. Di surga Adam dan Hawa bebas melakukan apapun, boleh makan apapun, boleh mau bersikap seperti bagaimanapun, illa kecuali fala taqraba hadhihi syajarah. Adam, Hawa, kamu boleh ngapain aja di sini, tapi satu hal, kamu tidak boleh mendekati pohon ini, yang kemudian kita kenal dengan istilah syajaratul khuldi, atau merupakan pohon buah khuldi. Ternyata apa? Semua manusia lahir atas ujian dan cobaan. Akhirnya apa? Dicoba mereka berdua dengan kehadiran iblis yang memang dari awal penciptaan Adam dia tidak setuju Adam diciptakan. Iblis mulai berkreasi. Apa kreasinya? Membujuk, merayu si Hawa. Kenapa iblis merayu Hawa, tidak merayu Adam? Iblis paham, perempuan itu kelemahannya di telinga, sementara laki-laki kelemahannya di mata. Saya ulangi, laki-laki kelemahannya di mata, perempuan kelemahannya di telinga. Karena laki-laki kelemahannya di mata, maka perempuan wajib pinter dandan. Supaya apa? Supaya tidak melihat pasangan lainnya. Kalau kamu sebagai istri hari ini mengatakan gak penting suami, mohon saya Bu, gak penting istri dandan dan make up, toh udah punya pasangan, Anda salah. Ingat, di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Makanya ibu-ibu harus pinter dandan, supaya apa? Suaminya betah dan tahan di rumah. Hati-hati Bu, cowok itu ciri-cirinya satu. Kalau di luar rumah lihat cewek cantik, dia akan mengatakan wow. Pulang lihat istrinya di rumah, weh. Itulah alasan kenapa saya pakai kacamata hitam. Supaya kalau ngelirik penyanyi tidak kelihatan. Lemune. Ini juga sama. Banser perutnya jangan gede-gede. Observasi dan penelitian serta survei medis membuktikan cowok yang perutnya besar manuke cilik. Dibuka sarungnya kayak pentil. Bapak ini lemu temen ya.
Gak apa-apa Mbak. Kalau para suami punya istri gemuk, bersyukurlah. Mau keloni 30 menit sikilmu kram. Diuji oleh Allah melalui iblis. Saya ulangi, yang dirayu oleh iblis bukan Adam tapi Hawa. Kenapa? Karena iblis tahu cewek itu kelemahannya di telinga. Itulah alasan kenapa seorang laki-laki harus pintar berkata-kata. Satu hal Bu, laki-laki itu kelemahannya satu. Mohon maaf, perempuan itu kelemahannya satu. Apa? Terlalu banyak mengingat. Laki-laki kelemahannya juga cuma satu, terlalu cepat melupakan. Makanya laki-laki hati-hati. Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itu perempuan. Ciri-cirinya jilbabnya pink. Wis tua jilbabnya pink. Menjijikan. Jangan-jangan sempaknya ya pink ya. Maka apa? Dibujuk rayu si Hawa. Hawa, apa please? Kamu tahu nggak? Apa? Kenapa pohon ini tidak boleh kamu dekati? Kenapa pohon ini tidak boleh kamu dekati apalagi kamu makan? Hawa jawab, nggak tahu please. Kamu pengen tahu nggak? Ya pengen tahu. Pengen tahu aja apa pengen tahu banget? Pengen tahu. Dijawab sama iblis. Wah, pohon ini nggak boleh kamu dekati. Kenapa? Karena dari sekian makanan di surga, buah yang paling enak adalah dari pohon ini. Udah kamu makan, ini enak banget. Apa yang terjadi? Telinganya Siti Hawa diprovokasi oleh iblis. Akhirnya Hawa matur kepada suami tercintanya Nabi Adam alaihissalam. Hawa matur, Beb, Nabi kok. Kamu manggil istri kamu apa? Halo, lemu nyuruh bojone mama. Mama kok tungkae meletek-meletek. Kalau Gus Miftah manggil istrinya apa? Say. Syaitanir rajim. Istri saya itu cantik, ahli sholawat, cuman hidungnya pesek. Saya bilang sama dia, santai bunda, ingat pesek itu adalah mancung yang tertunda. Makanya cewek itu kan yang dilihat selalu jeleknya. Kalau hidung peseknya, giliran gigi merongosnya. Itu ciptaan Allah yang kebalik ya. Makanya mbak-mbaknya kalau merasa giginya merongos gak usah pakai kawat gigi. Ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Toh kamu jadi orang merongos harusnya bangga loh. Kan ada peribahasanya, merongosong berbunyi nyaring. Hawa matur, Mas Adam, apa Beb? Kamu tahu nggak apa? Kenapa kita nggak boleh mendekati pohon ini? Emang kenapa? Buahnya paling enak. Bu ayo dijiko. Nabi Adam dibujuk sama istrinya, manut. Makanya coba dilihat, banyak laki-laki kalau istri sudah merajuk itu nggak akan sanggup mendengar rajukan seorang istri. Lho tenan, wong wedok gaweane ngerayu iki kan biyen tak kandhani. Mila kowe cah lanang kok ngerayu wong wedok kuwi salah. Sejarah sing bener wong wedok ngerayu wong lanang, ora wong lanang ngerayu wong wedok. Lah saiki cah lanang ganteng bagus nangis ngerayu cah wedok. Dibuka gegek kowe ora ndek manuk tak kandhani. Kodratmu ki dirayu lho ora ngerayu. Mila aku biyen ora tau ngerayu, aku dirayu, aku ganteng kok. Emang kowe lemu. Patenge. Tapi nggak apa-apa, peci ini NU. Saya doakan yang pecinya NU masuk surga. Peci ini. Acara selanjutnya minum kopi. Ini kalau di Jogja gelas seperti ini namanya gelas angkringan. Terus kuwotorik. Kalau bikin kopi itu kamu tak kasih tahu supaya sopan, jangan teng delewer kayak kie.
Delewer. Kamu sok sibuk ah. Insya Allah saya besok masuk surga dikawal oleh Banser. Banser itu kan tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Surganya siap, kiainya masuk, Bansernya metu maning. Lumayan survei ya. Bismillah. Pahit banget. Mbak tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tapi bohong. Ujian yang ada dicoba dengan buah hudi, terprovokasi. Adam Hawa diuji. Begitu dikeluarkan dari surga gara-gara melanggar perintahnya Allah. Fa'azallahuma syaitan. Fa'azallahuma. Mereka berdua dikeluarkan dari surga. Kenapa? Karena terprovokasi oleh iblis. Jadi ra ono lek wong nabi sing penak ning surga diuji kok. Apa meneh awake dhewe. Banser iki lho ujiane akeh. Mangkat pengajian dhisik dhewe, seragam tuku dhewe, mangkat ngaji sangu dhewe. Pengajian tekon dhisik dhewe. Ya toh mulih keri dhewe. Kadang-kadang dikeplaki karo komandane. Panitiane lali rokoke. Ya ora. Kurang dikira karo panitiane. Wong aku yang amplop yo ora jelas padahal. Gak usah mikir sangu. Pengajian ngepam gak usah mikir sangu, karena yang mikir sangu panitia. Kamu gak usah ikut mikir. Mikir wetengmu bae gitu kan. Mas siapa namanya? Banserku ini Ulin Nuha. Ada teori 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya kamu Ulin tidak gemuk, hanya salah planet. Salah jalur. Nabi Adam diuji, dibuang dari surga. Sejak saat itulah kemudian perempuan sampai hari ini kalau diajak makan, Dek makan di mana? Jawabannya apa? Terserah. Kenapa perempuan kalau diajak makan jawabannya terserah? Karena perempuan pernah punya pengalaman salah milih makanan. Lah ning surga kabeh entuk kok malah sing ra entuk dipangan kan goblok. Ayo, makane kata kalau diajak makan jawabannya terserah. Itu ujiannya Nabi Adam. Nabi Ibrahim diuji lagi. Nggak ada nabi yang nggak diuji. Saya hanya ingin menyampaikan, nabi yang diuji masa awak murah. Nabi Ibrahim ujiannya apa? Sampai usia lanjut belum punya anak. Ketika menikah dengan Siti Sarah, Siti Sarah mengatakan apa kepada Ibrahim? Ibrahim, kula isin, wis rabi pirang-pirang tahun kok ora duwe anak. Apa kata Sarah? Ibrahim, mbok jenengan rabi meneh. Satu kalimat yang ditunggu oleh para suami hari ini. Mas, mbok nikah lagi. Setuju ibu-ibu? Maukah kamu mengatakan kalimat itu kepada suamimu? Apa berdiri? Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Oke, saya berdiri. Ini adalah contoh berdiri. Udah, satu permintaan saya turuti. Sebentar lagi pasti ada permintaan kedua. Gus, buka kacamata nih. Ono banser toh nih. Kamu nggak dapat tikar, nggak apa-apa. Yang pengajian nggak dapat tikar, saya doakan pulang pengajian little body. Apa itu sih tingkatel kelebon bedi? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim diuji, nggak punya anak. Sarah mengatakan kepada Ibrahim, Ibrahim kamu nikah lagi. Ibrahim jaim, nggak mau. Oh, coba suami sekarang, nggak diperintah, rapi maning. Kalau kamu punya pasangan jangan pernah lihat kurangnya, lihatlah lebihnya. Pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Oh, itu
Santai aja bro, jangan pernah mencari pasangan yang sempurna, tetapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Saya bilang sama istri saya, kamu nggak pesek kok. Orang pesek malah panjang umur. Kenapa? Ambekannya ngirit. Coba orang mancung cepat mati, ambekannya boros. Terus lah bilang upilnya gede-gede. Banser santai. Di setiap kekurangan pasti ada kelebihan, betul? Di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Masa ono lebih nanti balik lo banter ki wetenge apik iki lho Lin kaya si Falahul. Wow, wetenge roto, kayak manuke gede kayak. Loh, manuk malah baterai gini. Buka ul matamu ki, buka ul. Iki bosok cangkeme. Maka saya suka dengan kiai-kiai NU. Kalau pakai sarung pasti sarung gajah duduk. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Kalau yang dipakai Gus Miftah sarung apa? Wadimor matamu, wadimor. Ini namanya yang saya pakai apa, Bu? Kulon mbahmu. Ini namanya rung katok sarung. Dari depan kelihatan seperti sarung, dari belakang kayak katok. Boleh saya buka? Ora apa-apa. Saya itu semuanya punya karakter dan ciri khas masing-masing. Saya pakai celana ini dari tahun 2009, pas 2008, pas pertama kali saya ngaji di La TV. La TV itu sekarang TV One. Apa Bu? Oh, sok Inggris. Kalau Blangkon ini sejak tahun 2006, sejak Bantul gempa bumi. Begitu Bantul gempa bumi dipertentangkan antara agama dan budaya, maka saya pakai Blangkon. Supaya apa? Saya ingin membuktikan bahwa budaya merupakan wasilah untuk menyebarkan agama. Begitu Bantul gempa bumi, langsung saya pakai Blangkon. Dan ternyata ada hikmahnya nih, Blangkonku tak dol payu 900 juta. Kemarin saya lelang, saya sumbangkan untuk Muktamar NU di Lampung. Blangkon dari 90.000 saya buat, terjual 900 juta untuk NU. Blangkon 900 juta. Lah berapa sarungnya? Apalagi isinya. Isinya kepala goblok. Isinya sarung. Ini malah cangkeme bosok, paling cilik matamu. Cie, kamu membayangkan ya? Janda di tengah-tengah Banser. Kamu pulang meteng loh kamu. Jangan dekat-dekatan dong. Banser sama mbaknya itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Berdekatan sih tapi nggak pernah jadian. Iya. Nabi Ibrahim diuji gak punya anak, menikah lagi dengan Siti Sarah. Oke, akhirnya saya nikah, kata Ibrahim. Punya anak namanya Ismail. Lagi seneng-senengnya punya anak, diuji oleh Allah. Ibrahim, potong leher anakmu. Ujian maning nih. Diuji. Sudah. Saya buka kacamata, janda pingsan tak ada. Kenapa Bu? Copot kacamata tambah ganteng. Sorry ya, ganteng ini menyiksaku. Penyanyinya nggak usah lihat-lihat aku. Kan aku sama kamu beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Happy Asmara. Iya. Nanti nyanyi ya, bapaknya ya, nyanyi. Minta lagu apa nanti kira-kira? Apa? Jambu alas. Jambu alas ning tengah sawah wae limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih rondo ndang entuk bojo. Amin. Menikahlah dengan janda. Kalau kamu nikah dengan janda tidak ada malam pertama, adanya malam terusan. Cici. Diuji, suruh motong lehernya Ismail. Maka kemudian apa? Demikian juga dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau diuji. Makanya kenapa kalau
Al-Mulk ayat 2 bunyinya apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semuanya diuji. Dunia ini panggung sandiwara. Cuman banyak yang aktingnya jelek. Buktinya apa? Konsolat ora solat, berarti dia aktingnya jelek. Dunia ini seperti panggung sandiwara. Wong ki kaya main film tak kandani. Di saat kamu tertawa seperti film komedi. Di saat kamu bertengkar seperti di saat kamu tertawa seperti film komedi. Di saat kamu kelahi seperti film laga. Di saat kamu musuhan sama istri seperti sinetron. Di saat kamu bercermin seperti film horor. Jadi ngecet. Kamu itu pengajian depan kiai tungkai selonjor gitu. Orang rumangsan itu tungkai meletek-meletek. Oh, asam urat. Ada yang kena penyakit asam urat? Saya langsung kasih obatnya. Pulang cari gula batu. Caranya bagaimana? Gulone diwenehke asame, watune nggih nutuki urate. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semuanya diuji. Apa ujiannya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad dari kecil sudah diuji. Dalam kandungan bapaknya mati, meninggal dunia. Lahir sekian tahun, ibunya meninggal dunia, sehingga diopeni sama pamannya. Singkat cerita, Nabi Muhammad menikah di usia 25 tahun dengan janda usia 40 tahun. Tapi jangan membayangkan, walaupun 40 tahun, Siti Khadijah wow. Kamu 20 tahun, weh, menikah. Siti Khadijah, saudagar kaya. Makanya kalau sekarang bilang kita itu harus sama dengan Nabi, kalau nggak sama dengan Nabi bid'ah, berarti Banser harus menikah dengan cewek yang lebih tua. Dan kalau semuanya harus sama dengan Nabi, maksimal 25 tahun kamu harus segera menikah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad menikah 25 tahun. Jadi kalau kamu 30 tahun belum menikah, berarti kamu bid'ah, dolalah, sesat. Saya kira apa-apa kudu pada, ya ora bisa. Lalu kita siapa? Lah Nabi Muhammad sempurna, kita nggak ada apa-apanya. Maka lumrah kalau beda dengan Nabi. Saya dulu malah nikah lebih cepat dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad 25 tahun, saya 24 tahun sudah menikah. Kenapa? Karena saya menikah karena kepepet. Mateng dhisik mbahmu ngau. Kiai mateng dhisik. Masa mateng dhisik? Emangnya aku cowok apaan? Kamu jangan begitu dong. Sini. Masa Gus Miftah nikah mergo kepepet, meteng disit. Bukan meteng disit. Saya dulu suka memberikan nasihat pernikahan kepada orang-orang yang menikah. Sampai hari ini maka Atta Halilintar menikah yang menasihati saya. Siapa saya? Karena dari dulu lah, saya dulu pas pernah ngasih nasihat pernikahan, teman-teman kiai bilang, alah Mif, kamu itu belum menikah kok berani nasihati orang yang menikah. Tony Boster, waton muni ndobo sing banter. Saya bilang, ya gak masalah, bukti ini Mbah Mudin, Mbah Kau, Mbah Lebih kayak urung mati budal ke jenazah. Apa Mbah Mudin kudu modernisir lah yo. Akhirnya saya menikah dan ternyata benar, menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah goblok. Utaknya bayi barokah. Makanya kalau pengen hidupmu segera berkah, menikahlah. Menikahlah. Halalkan atau tinggalkan. Urung genah. Yo raimu yo ora genah. Bocah irenge kaya ngene. Kuwi asline putih, ini gara-gara nguyuh ning isor tiang listrik. Ora cewek sangun ilmu tutul kendelas listrike terus. Dadi ini ireng kayak kiye. Arane ning Jogja kayak Irma, irenge Masya Allah.
Tapi jangan pernah takut menjadi hitam. Buktinya tai lalat lebih menyenangkan daripada panu. Wah. Hidup tai lalat. Diuji lagi. Begitu bahagianya menikah. Usia 40 tahun, tahanus di Gua Hira, mendapatkan wahyu pertama kali. Kedinginan, ketakutan, gemetaran. Pulang diselimuti sama Siti Khadijah. Maka istri yang baik itu apa? Istana tempat ridho ilahi, yang selalu membuat nyaman suami ketika pulang dan pergi. Istri. Kalau suami, semua uang adalah milik istri. Betul? Setuju ibu-ibu? Itulah kenapa semua pecahan mata uang ada gambar cewek menari. Karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Asia diinfo masih. Akhirnya apa? Berjuang, disupport sistem oleh istrinya. Saudagar, mati. Lagi seneng-senengnya punya istri, istri membela perjuangan Nabi dengan dananya, dengan hartanya. Siti Khadijah dipanggil oleh Allah menghadap ilahi, meninggal dunia. Sebagai suami, Kanjeng Nabi sedih. Kenapa kemudian Al-Quran mengatakan ana basarum mislukum, aku manusia biasa seperti kalian. Maksudnya apa? Kamu kalau nggak makan lapar, Kanjeng Nabi sama nggak makan lapar. Kamu kalau sedih nangis, Kanjeng Nabi sedih juga kadang-kadang nangis. Kanjeng Nabi kalau senang tertawa, sama. Kita kalau senang juga tertawa. Maka Nabi mempunyai sifat manusia seperti kita. Sedih, diuji oleh Allah, istrinya meninggal dunia. Lah wong kene mati, yes, rabi maning. Yang lucu tetangga saya, kalau bapak ibu pernah ke pondok saya, utara saya itu kuburan, selatan rumah saya pendeta, utara pondok itu kuburan. Maka seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Tanggane inyong bojone modar, hari kedua nggak bagi pasangin neng kuburan. Lah inyongnya takon, keprimen bojone modar kok gawane kipas angin? Kan kudune tahlilan ya. Dia jawab, mohon maaf Kiai, kenapa saya bawa kipas angin? Istri saya wasiat, saya boleh menikah lagi kalau kuburannya sudah kering. Jadi saya kipasin supaya cepat kering. Delalah musim udan. Belum selesai kesedihannya, pamannya meninggal dunia. Selama ini yang membela perjuangan Kanjeng Nabi adalah pamannya. Mati meninggal dunia belum dalam keadaan beriman. Nabi Muhammad bersedih menangis, andilau antara dilema dan galau. Saat itu kemudian Allah mengatakan kepada Muhammad, innaka lam tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Muhammad, kamu gak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Kenapa? Karena hidayah itu Allah yang memberi kepada siapapun yang dikehendaki. Maka begitu Deddy Corbuzier, semua orang mengucapkan terima kasih kepada saya. Terima kasih Gus, ngajak Deddy Corbuzier masuk Islam. Salah, hidayah itu dari Allah, hanya wasilahnya melalui Gus Miftah. Nangis Nabi Muhammad, pamannya meninggal. Ini ujian. Maka tahun tersebut dikatakan sebagai Amul Husni, tahun yang penuh dengan kesedihan. Milalah awakmu sedih, golek dalan sing pas lho. Bersedih dengan orang yang tepat lebih baik daripada berbahagia dengan orang yang salah. Betul? Lah kowe sedih mangkat pengajian iki bener. Kowe sedih malah ngerung karaoke. Buka didik. Sedih sing digoleki purel. Perempuan rela diusel-usel. Apa yang dilakukan? Karaoke, kantong rok dibuka, maka kemudian Kanjeng Nabi dikasih hiburan. Apa bentuk hiburannya? Ayo selawatan dulu. Wih, HP ini kerasnya gaya. Ayo nyanyi, minta lagu apa? Maju alon, mundur alon-alon. Katanya nomor jandi. Apa bu? Oh ditinggal rabi, cie. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Nah, loro hati. Nyekel kopling, keladu rating, reso nyanding mereka kalah glowing. Lahir ini kayak ngene. Yaudah, sesuai dengan request, ditinggal rabi versi sholawat. Ojo dangdut banget. Jadi kamu melodinya ditambahi dengan kendang itu. Ojo orjinan.
Tapi kalau Anda merasa susah gara-gara ekonomi, belajarlah dari penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut itu makhluk spesial, mampu bertahan hidup hanya dengan organ tunggal. Ya, kalau hidup tuh pasti banyak masalah, karena kalau banyak saweran namanya dangdutan. Ayo, saweran. Bawa HP apa enggak? Gak usah terlalu semangat, bayaranmu nggak jelas ya. Semuanya bawa HP. Yuk, flashnya dihidupkan yuk. Ya, yuk, selamatan yuk. Yo beda HP ini kiaiannya. HP-mu si omai. Semuanya flash dihidupkan, yuk. Oh, mana HP-nya yang di belakang? Kita buat Cilacap malam hari ini bersinar dan semuanya hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Satgas Covid, terima kasih Pak Kapolres. Insya Allah Cilacap aman, amin. Semuanya diangkat. Iki lah lampunya mati dhisik apik lho iki. Yo, tapatani dhisik. Yo. Semuanya diangkat. Lah kudune mau sing dipateni sing kono ra sing kene goblok. Sing penting kartunya. Primen ya. Karena dipateni sana. Yang itu loh, di atasnya bapak-bapak yang terhormat gitu loh. Semuanya diangkat. Ayo. Yang nggak punya HP mudah-mudahan segera punya HP. Yang punya HP mudah-mudahan segera ketahuan istrinya. Amin. Ya lekin terok kayak gue nih. Dites dulu sholawatnya bareng-bareng. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam wa ghafir lana ma madam ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja likulli haulim minal ahwali muhtar. Bisa pora gue, ayo bareng-bareng. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimin. Atiku rasane lorong nyawang konco atau karo agama raduwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate yo ditinggalno sholawat ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal awali muqtahimin.
Lanjut untuk yang galau. Atiku rasane loro, nyawa kowe rabi karo wong liya. Nangis getih eloku, remo ajur rasaku, kowe tega ninggal aku. Sholawat ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minan awali muhtahimi. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kowe ngapa nangis? Apa iki wis dalane? Kudu bisa kelangan tresnane. Kudu kuat hatiku, kudu kuat batinku, senajan nyiksa tresnoku. Rasa nangis biasa saja. Bila kamu yakin ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah kejombloan. Bapak yang ngono, ono tak seneng langsung ngelamar rabi. Ngakune muslimah, senengane mlumah karo sengit aku. Rumahnya ki wetenge gede, manuke cilik. Banser I love you full loh kayak. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Jam 12:30. Manut sama Pak Kapolres. Selesai jam 11, kurang setengah jam lagi. Oke. Bojo galak. Kamu tahu bojo galak kuncinya apa? Cek salah. Bojo galak itu kuncinya sabar dan tawakal. Orang apa di bojo galak. Orang yang istrinya galak, insya Allah besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Amin. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Siapa bojone galak? Oh, bojone Rika galak. Ya lumrah rupamu elek temen. Semuanya diuji. Akhirnya apa? Atas ujian-ujian Allah, Allah memberikan sedikit hiburan kepada Nabi Muhammad. Maka ingat, ketika Allah mengujimu dengan ujian yang berat, Allah tidak memerintahkanmu mencari jalan keluar hingga penat, tetapi Allah memerintahkanmu untuk sabar dan sholat. Bagaimana di masalah? Sabar, sholat. Sabar, sholat. Saya dulu tahun 2006 pulang dari Jakarta, kepala cabang Primagama. Sama Gus Dur disuruh pulang ke Jogja, ngaji, lanjutkan di lokalisasi. Oke. Itu pengajian sing ngaji wayu-wayu, beda ning kene tua-tua. Cie pacaran cie, iya. Itu dong udah tua masih romantis. Ngono ya. Enggak masalah, kamu cintai dia. Pasangan yang benar-benar bertahan bukan pasangan yang benar-benar cocok, tetapi yang berusaha saling mencocokkan. Ngono. Istri yang baik siap diajak menderita oleh suaminya, dan suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Ngono. Perempuan itu hatinya seperti rekening bank, artinya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Rangkul, main pinggirmu pengen. Seorang istri mencium tangan suaminya seperti mencium Hajar Aswad. Oh, pemenang raine. Lahirnya kayak ngana. Nabi Muhammad hiburannya nopo Bapak Ibu? Minal masjid ilal masjid. Muhammad, kamu jangan terlalu bersedih. Ayo melaku. Milo piknik kuwi penting tak kandani. Hei, piknik kuwi penting. Jadi kalau kamu punya masalah, refreshing itu penting. Healing itu penting. Tapi refreshing yang benar. Kanjeng
masjid ilal masjid. Lah awakmu duwe masalah malah refreshing ning kebun binatang. Delok munyuk. Kurang ajare apa? Pengajian nyawang mohon maaf. Tindak gembira lu kok kebun binatang delok munyuk sangune 100.000. Pengajian nyawang kiai ganteng anak kota infak 1000. Berarti lebih larang kiai apa munyuk? Jenengan lu yang ngajari kiai apa munyuk? Infak 1000. Ayo coba, kalau di dompet ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 1.000. Ada infak jalan yang kamu masukkan yang mana? Kadang-kadang mbok-mbok kayak kiai nyimpen duit 1000 ning jero kutang. Padahal duit 1000 gambare pati murahnya kalau pedang. Ning jero susu bacoki susumu. Refreshing itu penting, jalan-jalan. Maka apa? Kalau kamu selesai melaksanakan sholat Jumat, fantasiru fil ard. Ayo melaku-melaku. Piknik terus, kerja terus, kapan pikniknya? Piknik terus, kapan kerjane? Maka hidup itu harus imbang. Kanjeng Nabi di pikniknya. Tapi pikniknya kemana? Bukan jalan-jalan ke luar negeri, tapi ke angkasa. Minal masjid ilal masjid. Artinya apa yang pengen saya sampaikan, solusi dari masalah yang kita hadapi, tempat yang paling indah adalah masjid. Ayo, canom-nom di masalah masjid. Pasrah karo Gusti Allah. Yang perlu kamu apeli bukan ceweknya, tapi dia yang menciptakan cewek. Kalau kamu rindu dengannya, jangan sebut namanya, tapi sebutlah nama Tuhan yang menggenggam hatinya. Wow. Makanya kalau kamu mencintai cewek, cukup dengan segenap hati, jangan sampai dengan segenap jiwa. Artinya apa? Kalau kamu putus cinta, hanya sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Putus cinta gampang, cinta ditolak gang sadar masih buka. Ya jangan, masa cinta ditolak boleh kutis. Yang ini arahnya kutis apa telembok ya? Awakmu ngerti kutis kayak pekerjaannya apa? Dodol kerotok. Kerotok iya apa? Pakan manuk. Manuknya siapa? Manuknya ulin. Kutis. Bener ya? Ini arahnya kutis ya? Larang. Lah wong bojo ning omah bae gratis. Malah dolan ning gang sadar. Golek apa ya? Kowe ngapa maning? Manuke dawa. Solusinya adalah masjid. Apalagi anak-anak muda. Yaumaladilla illa dillu, satu hari tidak ada pertolongan kecuali hanya perlindungan dari Allah. Salah satu bagiannya adalah rajulun mu'allakun bil masajid, anak muda yang hatinya terpaut dengan masjid. Maka pelajaran Isra Mi'raj yang pertama adalah jadikan masjid sebagai semua pusat ibadah, pusat sosial, pusat keagamaan, pusat pendidikan, itu masjid. Maka pesan saya untuk warga Cilacap, jadikanlah masjidmu sebagai tempat yang menyenangkan. Jangan menakutkan, apalagi menyeramkan, apalagi menjijikkan. Sekarang banyak orang yang nggak mau berangkat ke masjid karena masjidnya kurang menyenangkan. Saya punya pengalaman Pak, setelah saya pengajian di Jepara jam 9, saya pulang mau sholat duha mampir masjid, kebetulan saya kebelet ngising. Masuk toiletnya dikunci, digembok. Saya ketemu dengan James Bond-nya, jaga masjid dan kebunnya. Saya bilang, boleh nggak saya masuk toilet? Dijawab, mohon maaf, toiletnya dibuka jam 12 siang. Inyong kebelet ngising jam 10. Kon ngenteni jam 12 awan. Bayangkan silite inyong kayak ngapa. Padahal salah satu yang dimakruhkan dalam sholat itu apa? Yang dimakruhkan dalam sholat itu satu, ingat makanan. Dua, menahan air kencing dan BAB. Itu hukumnya makruh. Makanya kalau ada makanan terhidang, sholat dulu apa makan dulu? Sholat dulu. Hebatnya Kanjeng Nabi, mangan dhisik, luwih apik
mangan kelingan sholat daripada sholat kelingan mangan. Nembe sholat apa masak mateng ikan asin sholat Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin kucing datang ngeong mesti ora khusyuk bajingan. Makanya kalau kamu mau sholat ninggal ikan asin, begitu Fatihah ada kucing datang, setelah Fatihah bacalah surat An-Nas. Langsung kul a'udzu birabbin nas malikin nas. Sholat rampung, iwak kesini aman. Makanya makan dulu baru sholat. Makanya kalau buka puasa batalin dulu baru sholat. Yang kedua apa? Makruh menahan BAB, menahan air kencing. Mentang-mentang imam tang ini kawanan, begitu tangi langsung komat, langsung imami. Allahu Akbar, karwal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu makruh. Kadang-kadang ngap. Ternyata nahan ngising. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Angel. Lah ini jam 10 pagi, suruh nunggu jam 12. Akhirnya kemana Mas Ulin? Saya pergi ke pom bensin. Maka jangan salah hari ini kalau SPBU lebih ramai dibandingkan masjid. Kenapa? SPBU toiletnya 24 jam, masjid digembok. Keprime? Rungok nak kupinge. Sing satset Mas Info. Jadi saya itu senang dengan bahasa Cilacap, Purwokerto, Banyumasan. Jadi inyong duwe cerita. Ana wong Cilacap dolan marang kampungnya wong Sunda ning Bandung. Begitu masuk kampung Bandung, nginjak kotoran. Orang ngapa kan teriak, "Tai ini siapa ki ya?" Dijawab sama orang Bandung, "Iya mah taina urang." Lah persepsinya orang ngapak sama orang Sunda itu kan beda. Urang ala Sunda itu kan artinya orang. Urang ala ngapak artinya udah. Jadi nginjak kotoran dia, "Taina siapa ki?" Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah taina urang." Orang Cilacap ora percaya, inyong ora percaya taina urang kok gedene sekiek. Taina urang gedene sekiek. Prime. Kayak inyong ngaji pertama kali yang omah Endosis Mono Tegal tahun 2006, 2007. Isuk-isuk inyongnya micak tawari udun nganggo bahasa ngapak orang kepenak temen. Pak Kiai Kiai besok ngobori cocot ya. Dan cocotnya sap. Kiai dicocot-cocot. Oke. Nah, orang ngapak orang kepenak. Santri inyong sangka Tegal hari Minggu tak suruh piknik ke Monjali Monumen Jogja kembali. Begitu mulai cerita karo kanca-kancane santri inyong mau berdulin nanti Monumen Jogja balik maning. Lah inyong mikir monumen apaan? Monumen Jogja balik maning. Ternyata Monumen Jogja kembali. Kan kalau hari Senin malam Selasa anak-anak santri itu latihan khitobahan ceramah. Lah cerita inyong pertama kali sowan Abah manjing gapura, arane gapura sugeng teka. Loh, ini apa lagi? Ternyata gapura selamat datang. Sugeng teka. Orang apa orang kebenak ya? Bluduk kayak gini. Bapak-bapak masih ingat dulu zaman wartel, kan belum ada HP itu wartel. Kalau Anda telepon rumah, sibuk bahasanya mesti bahasa Inggris tak? The number you calling is engaged, please try again in a few minutes. Tapi kalau nelponnya ke Banyumas Cilacap Tegal beda. Di telepon sibuk ada jawaban. Nomor telepon yang
istilah 7 langkah, telepon mending ya. Oh. Hidup ngapak. Ini rencana Pak Banyumasan tuh mau dibuat provinsi sendiri. Namanya provinsinya Ngapak Matamu. Tuh. Orang kepenak temen ya. Besok dipanggil ke Istana Negara. Ini nama umpamanya namanya Ulin Nuha. Ulin Nuha, Gubernur Provinsi Ngapak. Tapi inilah indahnya Indonesia. Itu kan bahasa Jawa kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa kalau bahasa Ngapak ya bedanya mau siji. Ya. Kalau Jawa ngapak boto bata, sego sega, loro apa? Ini dancuk saya ini. Masa dia bilang apa? Kalau ngapak sawah nih Jawa rano sawah cangkem. Cek. Sorry ya, saya Mbak Mik sendiri. Makanya ada tulisannya GM, Gus Maling. Cangkem memik itu durung lunas. Saya itu kalau pengajian bawa mic sendiri bukan gaya, tapi untuk antisipasi kalau soundnya nggak bagus. Jadi ditunjang dengan mic-nya yang bagus, malah durung lunas. Maka apa? Solusinya masjid, dibuatlah masjid yang menyenangkan. Contoh, anak sekarang lagi gandrung dengan mainan medsos. Tapi apa? Banyak yang miskin kuota. Caranya bagaimana? Masjid supaya anak muda mau masuk dikasih wifi. Jangan hanya sibuk mencari wifi, tapi wife. Kasih wifi. Boleh menggunakan wifi masjid asalkan ibadah di masjid. Keren. Tapi ya itu kalau masjid ada wifi yang ditonton yang bagus-bagus, kamu malah di-share 19 detik. Nonton. Kok cuma 19? Saya belum dapat yang semenit. Gunakanlah waktumu sebaik mungkin karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Wifi dibuat menyenangkan. Umpamane saya itu sering mendapati masjid, kadang-kadang takmirnya itu arogan. Di dalam masjid ditulisi, dilarang tidur di masjid. Alasannya apa? Nanti pas waktunya sholat nggak bangun, Anda salah. Nggak masalah tidur di masjid. Kalau waktunya sholat nggak bangun, sholatkan sekalian. Gampang. Sholli sunat hadal mayit mudhar. Gak apa-apa. Biasa-biasa saja itu. Saya ini produk masjid, Mas. Saya dulu SD tinggalnya di masjid. Dulu nggak ada PLN, tidurnya di masjid ditemani ublik. Mungkin arahnya apa? Sentir ublik? Sentir. Begitu subuh bangun, irungnya ireng kabur. Sing tua-tua masih kelingan. Sing nom-nom anak zaman now nggak tahu. Kalau dulu kita pakai ublik, tangi, langes, tok irungnya kayak dia. Coba. Tinggal di Jogja, nggak kuat ngekos. Masjid maning, James Bond. Jaga masjid dan kebon. Parah lagi, Masjid Muhammadiyah. Jadi saya akrab dengan orang Muhammadiyah walaupun saya NU. Masalah? Nggak ada. Masalahnya hanya satu. Gara-gara saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya 40 kilo. Kenapa? Muhammadiyah belas langkah selamatan. Langkah? Orangnya badok-badokan. Makanya ini bener, lemu bener NU.
tahun 2004 2005 nikah, ketemu cewek NU, saya pindah ke lingkungan masjid NU, langsung lemu. Bobotnya nyong 100 kilo. Kenapa nikah dengan orang NU gemuk? Susunya cocok. Wis rapi dulu. Oh, kalau belum nikah, kalau udah gemuk itu berarti beda. Susunya gonta-ganti. Saya pindah ke lingkungan orang NU, lemu. Soalnya apa? Orang NU titik-titik mangan, yasinan, mangan, tahlilan, mangan, solawatan, manakipan, mangan, mujahadahan, mangan, istighosahan, mangan, tanggane lara kandongake, mangan, sing lara mati, mangan mati. Nanti ulin raine kayak besek ya. Mudak badak. NU dilawan. Nunut urip. Banzer nunut udut. Kenapa orang NU banyak yang merokok? Yang salah pom bensin itu. Gara-gara masuk SPBU ditulisi NO smoking. NO. Ngerokok bae ana seirik sing sapa wong ngibar mangan orang rokok. Padha karo wong sing ora cewek iki. Tapi alhamdulillah walaupun saya NO dari kecil saya nggak pernah merokok sampai hari ini. Mbak-mbak kalau milih suami pilih yang rokok apa enggak? Gus Miftah. Kenapa? Kamu milih yang tidak merokok jelas jantungnya saja dijaga apalagi hatimu. Iya. Bapak saya itu perokok berat, Pak. Pulang kemarin saya bawakan buku bahaya merokok. Dibaca langsung berhenti membaca. Bapak Inyong dilawan, Inyong matur, Pak, ngerokok terus nanti mati. Bapak saya bilang ya mati sumet maning. NU ngerokok pakai dalil ni'matul udud ba'da dahar. Masjid jangan dilarang-larang tidur di masjid, boleh. Yang paling egois apa? Masuk masjid ditulisi anak kecil dilarang di masjid, terutama bulan Ramadan. Anda punya masalah apa dengan anak kecil? Nanti ribut. Anak kecil tuh memang takdirnya ribut. Lah sing ribut cah cilik lumrah, lah bapaknya ora lumrah. Maka persepsinya dibalik. Kalau orang tua mikir rame nih anak ganggu khusuke wong tua, anak yang mikir khusuke wong tua ganggu rame nih anak. Ya lumrah. Saya itu mas bisa tahlilan, iso manakipan, iso berjanjenan, tibaan, istighosan, mujadan, bukan karena baca loh, karena ikut bapak saya ke masjid. Bapak ke masjid saya melu, akhirnya apal. Bapak mimpin yasinan saya ikut apal. Bapak sholat saya lari, nutuki beduk. Bapak saya marah, nutuki beduk didelitke. Bapak sujud saya masuk sarungnya bapak. Ketemu iki tutuke. Tutuke reng matane. Coba kalau orang tua sujud Allahu Akbar, anak naik ke punggungnya bapak atau ibu, doakan ya Allah jadikanlah dia anak ahli sujud. Orang malah disikut minggatkan lah. Kacang merah Anda. Kalau kamu nikah dengan janda, ibarat naik kuda, nggak perlu diajari lari sendiri, serangkal. Yang asik saja itu loh, dia masukkan masjid. Makanya hari ini yang jadi problem apa? Lagi viral. Setelah viralnya Gus Miftah soal wayang, viral Gus Yakut soal toa. Ingat, dilihat videonya secara utuh. Nggak ada Gus Yakut membandingkan suara adzan dengan anjing. Yang ada Gus Yakut mencoba mengatur regulasi suara toa supaya lebih efektif. Satu. Yang kedua, kalau memang Gus Yakut salah, boyo ayo dieleke ora usah demo.
Duduk-duduk demo, apa-apa demo, bela Tuhan demo, bela tauhid demo, bela ulama demo. Beda wong NU. Aksi bela tauhid tahlilan, aksi bela nabi sholawatan maulidan, aksi bela ulama manakipan, aksi bela negara istighosahan, aksi bela Quran semaan, aksi bela ilmu sorokan, aksi bela janda ya lamaran. Apa-apa demo. Turunkan Gus Yakut salat Allahu Akbar rukuk ping pindho goblok. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Itu berarti awakmu ora tahu salat. Ngono gayane adzan diatur nesu. Harusnya menjadi kritik sosial individu bagi kita. Kalau kemudian suara adzan mau diatur, pertanyaannya adalah apakah selama ini kamu mendatangi suara-suara adzan itu? Ora. Ibu-ibu Cilacap lebih tandur ning sawah krungu adzan dhuwur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabannya? Adzan maning. Wong ya teka. Ya melu guyu. Jilbabe coklat. Sing jilbabe ireng insyaallah lebih parah. Koyon. Kita itu sering saja cari-cari kesalahan. Dulu pemerintah awal Covid, jangan Jumatan di masjid dulu supaya Covid tidak menyebar. Jangan jamaah dulu. Gayane pemerintah Jokowi anti Islam. Cangkeme. Sekarang sudah boleh ke masjid. Awak mending masjid. Ora. Orang kok cari-cari kesalahan pemerintah. Coba. Covid muncul, semuanya teriak, minta vaksin. Vaksin datang, minta sertifikasi halal. MUI mengeluarkan sertifikasi halal. Apa teriaknya lagi? Presiden harus berani disontek duluan. Pak Jokowi mau, minta disiarkan langsung TV. Siarkan langsung, jangan-jangan diedit. Tapi lucu nih, begitu ada dum-duman sembako Covid, antri ngarep dewek. Sing repot siapa? RT ini. Alah, paling sing terima kancane dewek. Coba. Dum-duman sembako orang miskin, semuanya ngaku miskin. Dum-duman sembako untuk UMKM, semua ngaku pengusaha kecil. Kemarin saya di Lampung Muktamar NU ketemu Pak Jokowi. Pak Jokowi mau buat lagi sumbangan apa Gus? Bantuan untuk orang gila. Jajan wong Cilacap ngaku edan apa ora? Coba, gara-gara regulasi pemerintah, vaksin, pembatasan jarak, masker, alhamdulillah Covid sudah mulai landai. Naik pesawat nggak perlu PCR, nggak perlu antigen. Sekarang pulang dari luar negeri nggak perlu karantina 7 hari, cukup sehari. Ini karena ikhtiar kita bersama. Ya walaupun ada kekurangan lumrah, namanya manusia biasa. Contoh, muncul varian Alpha, langka masker. Muncul Covid kedua, varian Delta, langka oksigen. Muncul yang ketiga, Omikron, langka minyak goreng. Dan nyongnya mikir apa hubungannya minyak goreng karo Omikron. Malah terakhir kemarin saya di Jakarta ditanya sama wartawan, Gus Miftah, ini akan ada pernikahan antara Delta dengan Omikron. Bagaimana pendapat Gus Miftah? Saya doakan mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Lah kalau ada jelek-jeleknya dikit ya lumrah, namanya manusia biasa. Jangankan imam negara loh, imam sholat lo diteror. Allahu Akbar, imamnya maju, dibengong sama berdiri, rasa suwe-suwe. Imam sholat, apalagi imam negara. Sekarang mempermasalahkan toa, gayanya mempermasalahkan dengan anjing. Gak ada menteri agama menyamakan toa dengan anjing. Bukan gara-gara saya dengan Gus Yakut sama-sama NU, enggak. Memang saya sendiri kurang setuju. Kalau saya secara pribadi, saya boleh dong berbeda pendapat kalau saya dikembalikan ke wilayah masing-masing. Karena apa? Di sebagian daerah, toa itu menjadi hiburan bagi masyarakat, terutama anak kecil. Coba anak kecil sore waktunya ngaji diniyah. Anak kecil temannya belum datang, yang dipegang apa? Toa. Teman-teman, hari ini kita ke masjid ngaji. Kalau saya beda Pak, karena lingkungan saya Katolik, maka saya tahu diri. Kalau mau tarhim subuh, jangan terlalu malam. Menggunakan speaker dalam, diatur saja sendiri. Nggak usah show off, biasa saja itu. Ada orang mati,
masjid sebagai fungsi sosial. Diumumkan yang masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia karena kegedean meteng. Ulin nuha. Diatur regulasi ini. Adan. Puji-pujian. Tahu umpamanya lingkungannya orang Nasrani, ya rasa suwe-suwe. Kan gitu aja. Harusnya kita malu ketika suara adzan itu sudah diatur tapi tetap kita nggak mau berangkat ke masjid. Padahal apa? Solusi dari masalah adalah masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Mangkat ke masjid pasrah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dua masalah, ya Allah, jangan pernah berdoa, wahai Tuhan saya punya masalah yang besar. Diwalik nih, wahai masalah saya punya Tuhan yang maha besar. Siapa? Allah. Gue diputus karo cewek nangis. Lanang gondrong blakonan nangis. Sopo kuwi? Inyang dewek. Kok semua temen ya? Kipasnya mati primen pantesan sun. Agak rene maju dikit. Malah dipet dewek. Kan aku sombong. Solusinya adalah masjid. Minal masjid ilal masjid. Kayak cah wedok ngombe ngadeg ya jagong ya. Sandet meteng lho kowe. Ya selawatan maning ya. Sholli wa sallim da iman ala mada. Sholli wa sallim da iman ala mada. Wal ali wal ashabi man wal ali wal sahabi man. Bisa ora meneng ayo bisa ora apa dibalik inyong nek urgent kowe ngaji ning kene uripmu kaya batik ya kakean polah. Ayo sholli wa sallim da ayo inyongnya kesel ora tenanan. Ayo ngombe dhisik kowe latihan lemu temen. Kurang ngajari panitia degane loro sedotane sekene akeh. Jangan ngene. Apa ya maksudnya? Iki degan apa kambil? Kalau batoknya tebel degan apa kambil? Kambil. Iki nyong ngombe sini teh kreminen. Ayo. Bicara. Kok kayak wedhus gosip. Jenggotnya kayak wedhus ya. Kalau ini nggak punya apa-apa. Ayo, sholli wa sallim daiman. Ayo jamaah sing banter. Sholli wa sallim iman ala mana wal ali wal bimang wal ali wal bimang. Sekali lagi yang lebih kompak bareng-bareng. Sholli wa sallim iman ala mada. Sholli wa sallim iman ala mada. wal ali wal ashabi man wal ali. Yuk yang hafal bareng-bareng. Saben
wal ali wal ashabi بمن قد هدى kebacut temenan ger hana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesing donyaku sing isih ana salih وسلم دائما على مدى salih وسلم دائما على المدى والآل والأصحاب بمن قد هدى wal ali. والأصحاب Sekarang dijawab yang keras bareng-bareng yang kencang. Kami cinta tanah air, Indonesia kami bangga jadi bangsa Indonesia NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa. Indonesia Salih وسلم دائما على مدى Allah salih وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب بمن قد هدى wal ali. والأصحاب بمن Sekali lagi musiknya berhenti. Salih kurang kenceng salih ali wal ashab. Sallu ala Nabi Muhammad. Apapun masalahmu selesaikan dengan sholawat, apapun hajatmu selesaikan dengan sholawat, apapun doamu dimulai dan diakhiri dengan sholawat. Ibu-ibu punya anak nakal, tidur pegang kepalanya sholawati Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anakku soleh, Al-Fatihah. Mandi. Bapak-bapak punya istri cangkemnya cerewet, turu cekel cangkemnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ala ahli Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan bojoku cangkemnya cerewet, Al-Fatihah. Di Fatihai tetap cerewet, tambah Yasin dan tahlilnya. Ya puji-pujian kayak gitu di masjid dilestarikan supaya apa? Anak cucu kita hafal. Yang kurang ajar santri ini inyong malam Jumat ali kubur malik mulai di rumah bah. Iya berarti kita nggak usah ziarah bah. Jangan pertelisipan cangkem. Maka apa? Di masjid hati kita terkait. Di masjid hati kita akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ kita mohon sama Allah, ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassaru matlabun anta talibu bi nafsika. Pasrah semua kepada Allah. Insyaallah masalah rampung. Pun jam 11 kula mboten penak kali Pak Kapolres, semuanya berdiri sholawat hasbi rabbi jallallah terus ndonga bareng-bareng pengajiannya rampung. Shallu ala Nabi Muhammad. Sebelum Hasbi Robi dengan sikat sempurna kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang di belakang jangan pulang dulu.
dengan sikap sempurna menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, dua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad la ilaha illallah. Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad la ilaha illallah. Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hasbi Rabbi Jallallah. Cukuplah Engkau ya Allah yang Maha Agung sebagai penolongku. Cukuplah Engkau ya Allah sebagai tempat bersandarku. Cukuplah Engkau ya Allah sebagai solusiku. Cukuplah Engkau ya Allah sebagai tempat bersandarku. Cukuplah Engkau ya Allah sebagai jalan keluarku. Ya Allah ya Rabb, bila mudah bagimu menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan ya Allah, bila mudah bagimu menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud ya Allah, bila mudah bagimu menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun ya Allah, maka kami hambamu beriman yakin ya Allah, mudah pula bagimu menghilangkan COVID-19 dari muka bumi ini ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir dalam keadaan bersedih Kau bahagiakan ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan berhajat Kau kabulkan hajatnya ya Allah. Siapapun yang hadir dengan segala problem masalahnya ya Allah, Engkau berikan jalan keluar dan solusi dari masalahnya ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keturunan yang soleh soleha, kehidupan yang istiqomah ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir kami husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ulangi 11 kali. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Cilacap matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.